Momen penting sejarah, STIK Yusuf Kretak, pagar tahun 1921-933. 1920, pada masa tugas, Romo van Dries CSJ, umat Kretek awal yang diketahui adalah 1. Petrus di Parangtritis, asal dari Solo, mantan serdadu, dan sedang sekolah di Sekolah Kesultanan, Glondong Kretek. 2. Cardono, guru, asal Blondo Magelang. 1922, SDM IF Sulaman, asal Gemblong, dibaptis di Gereja Kidul Loji tahun 1922. Tahun 1923 sampai tahun 1925, baptisan umat Kretek selanjutnya, 1. Saudara Sukijo Joyodeharjo asal Kalidadi, 2. Saudara Iyeng Sujiyo Harjo Susiswo asal Gading Lumbung, 3. Saudara Sugiyo asal Jitis, 4. Saudara Saidi Panmawarsito asal Pogung. 1926 tahun 1934, baptisan umat Kretek selanjutnya, 1. Saudara Nur Siswawardoyo asal Ngoipar, Gunung Kidul, juru tulis Kapanewon Kretek, 2. Saudara Jaswadi Tugiman asal Glondong, 3. Saudara Ali Kusno asal Glondong, 4. Saudara Wakijan Martotomo asal Genting, 5. Saudara Paiman Mangun Sentono asal Pagung. 1934 tahun 1959, masa tugas Romo Albertus Sugiyo Pranoto, SJ, di Ganjuran. Beliaulah yang menabur biji sawi di Kretek. Beliau mewartakan di rumah kos SDR Nur Siswawardoyo sehingga umat Kretek bertambah banyak. Tahun 1935, pewartaan pindah di rumah Bapak In Harjo Susiswo Gading Lumbung. Sempat diadakan pembaptisan di tempat ini, lalu pindah ke Genting, kemudian ke Karangasem, dan pindah lagi ke Turi rumah Bapak Tondoguno. Tahun 1960 tahun 1964, masa tugas Romo A. Floren, SJ, Turi Kretek diganti, namanya menjadi Stasi Kretek. Pembagian stasi, Yakobus Rasul Kretek, 1. Wilayah Gading, 2. Wilayah Punduhan, 3. Wilayah Greges, 4. Wilayah Baros. Pada waktu itu misa diselenggarakan di sebelah timur Pasar Turi, tapi saya lupa namanya Bapak siapa. Nah, setelah dari Turi itu pindahnya ke Pak Marto Sudarso sebagai ketua stasi. Pada tahun kurang lebih waktu itu tahun 67 ya, 67 itu misa diadakan di tempatnya Pak Marto Sudarso. Setelah itu bergeser tempatnya di Dusun Jetis Tirtomulyo Kretek, di tempatnya Bapak Sudarmo. Nah, pada waktu misa di sana itu mulai timbul ada keinginan untuk membangun gereja sendiri. Ternyata pada tahun 79 itu terlaksana untuk peletakan batu pertama, yang mana dulu panitianya diketuai oleh Pak Jomulyo, Hubertus Jomulyo, yang mana pada waktu itu tidak ada yang mau untuk menjadi ketua panitia, sehingga Pak Jomul dipaksa untuk menjadi ketua panitia sampai pengadaan tanah itu diatasnamakan Pak Hubertus Jomulyo. Untuk itu sekarang perkembangannya dari Bapak ketua panitia pembangunan gereja yang pada waktu itu tahun 79 oleh Romo Yongblut
pada waktu itu peletakan batu pertama dan selesai kurang lebih selama 5 tahun yang telah diresmikan oleh Bupati Bantul yaitu Bapak Suheram Partokusumo dan diberkati oleh Romo Kardinal Justinus Darmo Yuwono. Nah, sejak itu pembangunan sedikit demi sedikit mulai disempurnakan ya, sehingga sampai sekarang kelihatan seperti itu. Saya kira itu sejarah pendirian gereja Santo Yosef Kretek sekilas. Tahun 1965 tahun 1969 masa tugas RM Y. Estormesang. Stasi Kretek dibagi menjadi 4 wilayah, Gading, Greges, Punduhan, Baros. Tahun 1968 pendirian SPG Sanjaya. Tahun 1969 pendirian SD Kanisius. Tahun 1971 983, tahun 1978 tahun 1979 pendirian STK Katolik. Tahun 1981 tahun 1982 pendirian SMP Putra Bakti, pembelian tanah untuk pembangunan kapel. 19 Maret tahun 1979 peletakan batu pertama oleh Romo John Bluth, SJ. 12 Mei tahun 1983, pembubaran stasi Kretek beserta wilayah-wilayahnya. Tahun 1984 1986, masa tugas Romo Alfonsus Martodeharjo, SJ. 10 Agustus tahun 1984, pembentukan kembali stasi Kretek dengan wilayahnya, wilayah Gading wilayah Greges, 27 September tahun 1984. Peresmian bangunan gereja oleh Bupati Bantul dan diberkati oleh Kardinal Justinus Darmo Yuwono, PR. Teman-teman, kita merasa bangga mempunyai gereja di wilayah Kretek ini. Ini semua perjuangan tokoh-tokoh kita terdahulu yang telah terbangun sampai saat ini dengan gagah dan nyaman yang ada di seputaran persawahan ini. Nah, pada waktu itu awal-awal kita memakai gereja itu tidak memakai kursi seperti ini, tetapi memakai tikar dulu. Setelah berjalan beberapa tahun atau mungkin 2 atau 3 tahun kemudian ada bantuan yang pakai diklik panjang 3 meteran itu. Kemudian beberapa tahun kemudian ada kursi seperti ini yang dibantu dari keluarga Bapak Rido, yang kursi kita tempati seperti ini. Itu kalau tidak salah 80-an kursi. Kemudian tentang wilayah, zaman dulu itu tidak wilayah seperti ini, tetapi bentuknya stasi. Stasi yang dulu ada 2 wilayah, yaitu wilayah Merian dan wilayah Greges. Kemudian wilayah Greges itu ada 3 kring dan wilayah Merian itu ada 4 kring. Kemudian setelah itu karena ada aturan dari Semarang, stasi itu paling tidak umatnya harus ada 1000. Padahal di wilayah Kretek kan kita ketahui bersama paling banyak ada 400-an ya, sehingga untuk stasi belum mampu, sehingga menjadi gereja wilayah. Nah, di dalam gereja wilayah itu dalam aturan paroki tidak lagi menjadi kring, tetapi lingkungan. Nah, di lingkungan kita ada satu wilayah ada 2 lingkungan, yaitu
Tiga atau dua? Tiga ya? Tiga ya? Tiga lingkungan, yaitu lingkungan Merian, lingkungan Greges, dan lingkungan Gading. Yakobus Mayor Gading, Matius Greges, dan yang satu Merian itu kalau tidak salah Yohanes itu. Nah, kemudian setelah itu berjalan sampai sekarang ini, yang kita masih yang paling rendah adalah lingkungan, kemudian wilayah, kemudian paroki. Nah, pada saat saya sebagai ketua wilayah waktu itu, dan bahkan sebelum ketua wilayah itu ada kejadian yang sangat menyedihkan bagi gereja kita ini, yaitu adanya gempa di tahun 2006 kalau tidak salah itu, yang mengakibatkan keretakan tembok-tembok beberapa dan hancurnya di bangunan sisi selatan. Dulu itu pisah antara gereja Hindu dengan yang selatan yang kita ketahui saat ini. Ini menjadi disatukan menjadi satu seperti saat ini. Itu ada donatur dari salah satu donatur yang dari Jakarta yang dikelola oleh paroki, sehingga di wilayah ini juga di stasi waktu itu ada sedikit bantuan itu, sehingga bisa menjadi satu itu, menjadi gabung antara sisi selatan dan sisi Indo. Namun demikian pada waktu itu masih ada teras yang tidak seperti ini, tapi depan itu terasnya ada teras tersendiri, teras depan, dan sisi utara juga ada teras sisi utara yang namanya apa tidak tahu. Teras sisi utara dan teras depan gitu. Kemudian ada sumur itu yang di pojok sisi tenggara itu ada kamar mandi, kemudian ada sumurnya, ada sumur yang tampaknya kurang sedap dipandang mata, sehingga kami dengan teman-teman dengan tim merencanakan pembangunan fisik yang kita bentuk tim waktu itu, tim pembangunan gereja, yaitu kita merencanakan untuk membangun teras sisi utara yang kemudian digabung menjadi seperti ini. Waktu itu teras masih ada asbesnya, tetapi sekarang sudah gabung seperti ini. Kemudian di depan, teras depan itu juga waktu itu masih asbes. Kemudian bocor terjadi di mana-mana, dan lonceng itu dulu lonceng di pojok sisi sebelah depan tapi sisi utara itu, dan itu mengakibatkan menjadi bocor di mana-mana, sehingga kami membentuk tim untuk membangun itu, yaitu memperbaiki lonceng, kemudian memperbaiki teras sisi utara, memperbaiki teras sisi depan. Nah, kemudian yang lonceng itu kami dengan konsultan Pak Cahyo yang di Sangken itu kami undang, kami rembukan bersama tim pembangunan, merancang pembangunan itu yang dikonsep, dan bahkan selatan gereja pun ada konsep untuk pembangunan, tapi yang terrealisasi baru sisi utara, teras sisi utara, teras depan, dan lonceng. Nah, lonceng kita pindah di bagian depan, sisi selatan. Kemudian yang teras itu dirubah seperti yang saat ini itu menjadi tampak megah. Nah, itu dana dari mana? Dana itu kita ambil, memang kita gotong royong dari warga, dari donatur baik yang ada di lingkungan wilayah Kretek ini maupun donatur teman-teman warga Kretek yang kerja di luar, sehingga dan juga ada donatur lain
sehingga terkumpullah dana yang cukup banyak yang bisa untuk membangun teras depan, teras sisi utara, dan juga lonceng yang sudah kita pindah di situ. Itu tentang pembangunan fisik. Di samping itu juga dulu yang tabel depan itu harus dinaikkan, jangan sampai sama dengan umat di sini. Ada penambahan sedikit supaya naik, itu juga dibangun itu. Itu tentang pembangunan yang sampai saat ini yang terlihat. Kemudian nanti setelah saya itu barangkali akan diceritakan tentang dana yang kita ajukan ke Departemen Agama DIY yang membantu untuk yang tadi saya ceritakan, adanya sumur dan yang nampak kurang rapi di sisi selatan itu. Waktu itu kita ketahui bersama itu ada sumur dan kamar mandi yang kurang tertata secara rapi, dan itulah di sumur dikepras dan di keramik seperti ini dan menjadi rapi. Itu dana dari depan. Itu tentang dana, dan sebenarnya perencanaan itu masih banyak banget. Karena apa? Tim pembangunan itu merencanakan memperluas area peribadatan dan juga untuk kegiatan, baik kegiatan pia maupun lansia sebenarnya, yaitu membeli aset yang berupa tanah, yang kebetulan tanah selatan itu adalah milik warga kita yang seiman dengan kita, yang direlakan untuk dibeli, tapi yang separuh dibeli, yang separuh itu tukar tempat, sehingga tidak boleh dibeli tapi boleh ditukar di tempat lain. Nah, yang separuh sisi selatan itu gotong royong umat warga wilayah Kretek ini, ya ada yang 1 juta, ada yang 50.000, ada yang 25.000. Itu bentuk jerih payah warga untuk meraih cita-cita kita bersama dalam rangka mengembangkan gereja yang ada, tidak hanya peribadatan tetapi ada kegiatan lain untuk kegiatan lansia, pia maupun apa, tapi rencananya itu sebenarnya, tapi belum terwujud. Nah, nanti akan terwujud di kemudian hari, bisa berkembang, bisa di selatan gereja itu menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak dan sebagainya, dan juga mungkin nanti bisa direncananya untuk tempat parkir, dan juga rencananya juga untuk jalan salib, tetapi belum terlaksana. Dan kita tahu bersama itu di depan itu juga sudah Mas Edi, tapi ketua wilayahnya itu dibantu dari paroki untuk tambahan aset yang berbentuk tanah. Itu sudah milik kita semua. Depan gereja ini, timur gereja, selatan gereja itu sudah milik kita semua. Lah monggo nanti anak-anak muda atau penerus generasi muda inilah yang nanti akan mengembangkan untuk apa itu. Tapi waktu itu memang bapak-bapak kita yang terdahulu, yang selatan itu merencanakan untuk jalan salib dan juga parkir dan juga untuk pendopo lansia, tapi belum terlaksana, itu baru hanya angan saja. Tapi depannya itu untuk apa, monggo nanti kegiatan di teman-teman selanjutnya itu seperti itu. Dan masalah yang lainnya tentang tentang pembangunan gereja itu belum maksimal, belum sesuai dengan perencanaan yang ada. Karena waktu itu kita bekerja sama dengan konsultan yang ada di Santen, itu sudah terkonsep seperti ini, untuk apa itu sudah ada, yang ini sudah didokumenkan teman-teman yang selanjutnya, yang tadi sudah kami ceritakan untuk jalan salib, tempat parkir yang selatan itu, dan untuk kegiatan lansia itu kira-kira yang dari saya cukup itu yang dapat kami ceritakan tentang kegiatan yang
yang saya tahu tentang wilayah gereja. Mudah-mudahan gereja kita ini ke depannya itu lebih maju dan umatnya lebih banyak, warga yang ke gereja lebih banyak, teman-teman anak-anak juga senang ke gereja dan merasa memiliki gereja Kretek yang megah ini yang berada di seputaran sawah dengan pandangan di timur ada gunung. Itu kita sangat indah sekali, dan mudah-mudahan tetap kita pelihara dan umat wilayah Kretek ini berkembang menjadi baik. Demikian yang dapat saya ceritakan, kurang lebihnya mohon maaf, dan demikian berkah dalam Tahun 2015 sampai tahun 2024, renovasi bangunan kapel dan fasilitas yang ada di kapel, pembenahan sumur dan area kamar mandi, pembangunan menara lonceng di halaman kapel, perubahan teras gereja, penggantian konblok halaman gereja. 40 tahun adalah sebuah perjalanan yang bisa dikatakan panjang atau pendek. Dan Gereja Santo Yusuf Kretek saat ini tanggal 27 September tahun 2024 sudah melalui atau sudah berjalan selama 40 tahun. Banyak momen, banyak kegiatan yang sudah dialami. Proses pembangunan gereja yang bertahap sudah kita lalui. Itu semua tidak terlepas dari upaya dan usaha para pendahulu kita. Saat ini, mari kita sambut ulang tahun gereja kita yang ke-40 dengan penuh semangat, penuh sukacita, sehingga gereja ini semakin bertumbuh dan bertumbuh. Harapannya kita semua umat wilayah Santo Yusuf Kretek bisa semakin terpanggil, semakin semangat untuk hidup melayani. Sekali lagi, bagi kita semua umat wilayah Santo Yusuf Kretek, selamat ulang tahun bagi gereja kita Santo Yusuf Kretek yang ke-40. Semoga ke depan kita bisa semakin meneladani akan Santo Yusuf sebagai pengayom kita. Terima kasih, berkah dalam.